Kiai Ageng Selo atau Ki Ageng Abdurrahman adalah tokoh spiritual sekaligus leluhur raja-raja Kesultanan Mataram. Ia adalah guru Sultan Adiwijaya pendiri Kesultanan Pajang, dan adalah kakek dari Panembahan Senapati pendiri Kesultanan Mataram. Kisah hidupnya pada umumnya bersifat legenda. Menurut naskah-naskah babat, nama asli Ki Ageng Abdurrahman Selo menurut sebagian masyarakat adalah Bagus Cogom. Menurut naskah-naskah babat, ia dipercaya sebagai keturunan langsung Brawijaya Raja terakhir Majapahit. Dikisahkan, Brawijaya memiliki anak bernama Bondan Kejawan, yang tidak diakuinya. Bondan Kejawan berputra Ki Getas Pandawa. Kemudian Ki Getas Pandawa berputra Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo memiliki beberapa orang putri dan seorang putra bergelar Ki Ageng Enis. Ki Ageng Enis berputra Ki Ageng Pemanahan, penguasa pertama Mataram. Ki Ageng Selo menikah dengan Nyai Ageng Selo atau Nyai Bicak Putri Ki Ageng Ngerang, mempunyai 7 orang putra-putri. Nyai Ageng Lurung Tengah, Nyai Ageng Sabah, Nyai Ageng Basri, Nyai Ageng Jati, Nyai Ageng Pakis Dadu, Nyai Ageng Patanen, Ki Ageng Enis. Kisah hidup Ki Ageng Selo pada umumnya bersifat legenda, yang dipercaya sebagian masyarakat Jawa benar-benar terjadi. Ki Ageng Selo disebutkan pernah mendaftar sebagai perwira di Kesultanan Demak. Ia berhasil membunuh seekor banteng sebagai persyaratan seleksi, namun ngeri melihat darah si banteng. Akibatnya, Sultan menolaknya masuk ke tentaraan Demak. Ki Ageng Selo kemudian menyepi di desa Sela sebagai petani sekaligus guru spiritual. Ia pernah menjadi guru Jaka Tingkir, pendiri Kesultanan Pajang. Ia kemudian mempersaudarakan Jaka Tingkir dengan cucu-cucunya, yaitu Ki Juru Matani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Ki Ageng Selo juga pernah dikisahkan menangkap petir ketika sedang bertani di sawahnya. Petir itu kemudian berubah menjadi seorang kakek tua yang dipersembahkan sebagai tawanan pada Kesultanan Demak. Namun, kakek tua itu kemudian berhasil kabur dari penjara. Untuk mengenang kesaktian Ki Ageng Selo, pintu masuk Masjid Agung Demak kemudian disebut Lawang Gledek, yang artinya pintu petir. Dengan dihiasi ukiran berupa ornamen tanaman berkepala binatang bergigi runcing, sebagai simbol petir yang pernah ditangkap Ki Ageng. Bahkan, sebagian masyarakat Jawa sampai saat ini apabila dikejutkan bunyi petir akan segera mengatakan bahwa dirinya adalah cucu Ki Ageng Selo dengan harapan petir tidak akan menyambarnya. Ki Ageng Selo meninggalkan warisan berupa ajaran moral yang dianut keturunannya di Mataram. Ajaran tersebut berisi larangan-larangan yang harus dipatuhi apabila ingin mendapatkan keselamatan, yang kemudian ditulis para pujangga dalam bentuk syair macapat berjudul Pekpali Ki Ageng Selo. Itulah jejak para wali. Semoga dengan belajar sejarahnya, kita dapat berkah dan manfaat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.